Kedatangan pelanggan yang motor vario karbonnya mati total lah namanya. Jadi teman-teman jangan panik dulu, di video ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasinya. Jadi simak terus videonya, jangan di skip agar teman-teman tidak salah paham. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, konsep pertama saya akan coba selah terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan teman-teman. Untuk kompresi ini masih padat teman-teman. Oke, saya akan lanjut untuk pengecekan busi. Jadi langkah awal kita cek busi terlebih dahulu. Oke, sudah terlepas. Kita akan cabut untuk kop businya, lalu saya akan memakai busi bekas untuk pengecekan pengapiannya. Oke, ini saya pasangkan busi bekas teman-teman ya. Jadi untuk mengecek pengapiannya, apakah apinya keluar busi apa tidak ini ya. Oke, saya akan coba engkol teman-teman. Jadi perhatikan saya sambil memegang businya ya. Oke, ternyata teman-teman ini tidak ada apinya alias mati. Ternyata benar sekali teman-teman ya, tidak ada pengapian. Oke, untuk pengecekan selanjutnya saya akan mencoba untuk pengecekan akinya terlebih dahulu ya. Untuk aki dia ada di depan, di cover dedekan plat nomor teman-teman. Nah ini jadi harus dibuka. Untuk bautnya dia ada dua teman-teman. Oke, ini sudah terlepas teman-teman ya. Kita coba lihat kondisi akinya teman-teman ya. Kita cek untuk tegangan voltase akinya. Oke, untuk aki ternyata ini sorak teman-teman ya. Ini voltasenya ada 3 volt. Oke, saya akan mencoba mengganti akinya terlebih dahulu ya. Saya akan coba mengetesnya dengan aki bekas. Jumpernya mana itu ujungnya? Ada di atas pakai ini bisa. Oke, untuk kaki lamanya saya coba lepaskan terlebih dahulu teman-teman. Kita akan coba mengganti dengan kaki bekas tapi masih bagus. Oke, saya akan pasangkan terlebih dahulu kakinya teman-teman ya. Oke, untuk aki kita sudah pasang teman-teman ya. Kita akan coba tes lagi untuk pengapiannya. Oke ya teman-teman ya, ini apinya sudah ada ya. Oke, selangkah selanjutnya kita akan coba hidupkan
motornya teman-teman. Oke teman-teman, motor sudah hidup kembali ya. Motor sudah bisa hidup kembali. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan periksa untuk pengisian yang dari kiprok teman-teman ya, yang ke akinya ya. Oke, lanjut kita lanjut pengisiannya teman-teman. Oke, ternyata ini tidak mengisi teman-teman ya. Jadi ini permasalahannya dari kiprok tidak mau mengisi teman-teman ya. Saya akan coba mengganti kiproknya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini pembongkaran untuk pergantian kiprok. Jadi kiprok ini ada di bawah aki teman-teman ya, di bawah posisi aki. Jadi harus dibongkar untuk cover depannya ya, cover lampunya ya. Oke teman-teman, lanjut. Ini untuk pelepasannya udah saya buka untuk bautnya. Ini posisi kiprok dia ada di sini teman-teman. Nah, di situ ya posisinya ya, di bawah aki ya. Nah, di situ ya, di sampingnya aki itu ya. Kita akan coba mengganti dengan kiprok yang baru. Terus saya akan mencoba melepaskan kiprok yang lamanya. Oke, kiprok yang lama sudah kita lepas teman-teman. Kita ganti dengan kiprok yang baru. Lanjut kita pasangkan kembali teman-teman. Ini menggunakan kunci 10 teman-teman, baut 10. Oke, kita lanjut teman-teman, kita cek lagi untuk pengisiannya. Oke ya teman-teman, ini setelah kita ganti kiproknya dia baru mau mengisi ya. Jadi ini permasalahan dari kiproknya teman-teman ya. Lalu saya akan tes mencoba membuka salah satu kabel akinya teman-teman. Ternyata motor masih bisa hidup teman-teman ya. Jadi ini permasalahannya kiproknya rusak. Oke, itulah teman-teman ya video dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Apabila ada pertanyaan teman-teman boleh ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.